Pada video ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi yang sudah Bu Ida Indriani berikan kepada saya ataupun teman-teman saya yang berada di kelas BGNS. Materi yang akan saya bahas yaitu perihal memahami ayat-ayat surat Al-Ikhlas dan membiasakan diri melaksanakan tilawah dan tadabbur di kelas 1 dan 2. Sesuai dengan judul materi yang saya bahas, yaitu tentang memahami ayat-ayat surat Al-Ikhlas dan membiasakan diri untuk melaksanakan tilawah dan tadabbur. Nah, tilawah dan tadabbur ini sangat penting dalam metode pendidikan Islam, khususnya dalam lingkup pendidikan awal, yaitu MI atau bisa disebut dengan Madrasah Ibtidaiyah, di mana tilawah dan tadabbur ini sangat penting dalam metode pengajaran pendidikan Islam untuk MI atau tingkat awal. Tujuannya yaitu meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, di mana siswa diajarkan untuk membaca Al-Quran dengan benar melalui tajwid. Yang kedua, mendalamkan pemahaman agama. Yang ketiga, mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Yang keempat, menerapkan ajaran Al-Quran. Dan yang terakhir, membentuk karakter siswa itu sendiri. Sebelum kita sampai kepada inti pembahasan yang akan kita bahas, saya akan memberi inti pokok yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama, apa definisi tadabbur? Yang kedua, bagaimana cara mengaplikasikan tadabbur di lingkungan MI? Yang ketiga, apa definisi tilawah? Keempat, apa tujuan tilawah sih dalam lingkup MI? Dan yang terakhir, bagaimana cara memahami ayat-ayat surat Al-Ikhlas? Yang pertama, kita sampai pada bahasan pokok pengertian atau definisi tadabbur. Apa sih itu tadabbur? Jadi, tadabbur adalah proses merenung dan memikirkan makna yang lebih dalam dari ayat-ayat Al-Quran, di mana tadabbur ini bertujuan untuk menginternalisasi ajaran Al-Quran sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat keimanan dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahasan pokok yang kedua yaitu bagaimana cara mengaplikasikan tadabbur di lingkungan MI. Jadi, mengaplikasikan tadabbur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah atau bisa kita sebut MI dapat dilakukan melalui beberapa cara yang menyeluruh dan interaktif, di mana beberapa langkah ini sangat praktis untuk mengimplementasikan atau mempraktekkan tadabbur dalam MI. Yang pertama, membiasakan membaca Al-Quran dan tartil, di mana siswa mampu membaca secara perlahan, jelas, dan penuh perhatian terhadap tajwid. Yang kedua, penjelasan kontekstual, di mana pada penjelasan kontekstual ini guru dapat memberikan penjelasan tentang konteks-konteks ayat yang dibaca, termasuk latar belakang turunnya ayat. Yang ketiga yaitu diskusi kelompok, di mana siswa diajak untuk berdiskusi dalam kelompok kecil tentang ayat-ayat tertentu, sehingga mereka berkesempatan untuk mengungkapkan pemahaman mereka terhadap ayat tersebut atau ayat yang dipelajari mereka. Yang keempat, pemanfaatan media visual dan audio. Jadi dalam menggunakan media ini berkaitan dengan ayat Al-Quran ini membantu siswa lebih mudah memahami dan merenungkan makna ayat. Yang kelima, kegiatan reflektif, di mana siswa itu diminta untuk menulis atau menggambar apa yang mereka pahami dan yang mereka rasakan setelah membaca dan merenungkan ayat-ayat tersebut, di mana siswa mengaplikasikan nilai-nilai yang mereka pelajari dari tadabbur dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap jujur. Yang ketujuh, penggunaan buku dan sumber tambahan, di mana ini merupakan hal sederhana atau bahan bacaan yang bisa membantu anak mempelajari hal lebih mendalam. Yang kedelapan, keterlibatan orang tua. Orang tua ini sangat penting dalam proses tadabbur anak di lingkungan rumah, bukan di sekolah. Yang kesembilan, program khusus, di mana setiap minggu atau bulan siswa guru itu berkumpul bersama orang tua, melakukan atau merenungkan membahas ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir, penggunaan doa dan zikir. Kita sudah sampai kepada pembahasan pokok yang ketiga, yaitu definisi tilawah. Tilawah sendiri adalah istilah dalam bahasa Arab
yang berarti membaca atau melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan tartil atau perlahan-lahan dan jelas. Dalam konteks madrasah ibtidaiyah atau biasa kita sebut dengan MI, tilawah itu merujuk kepada kegiatan pembelajaran dan praktik membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid atau makhrijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Nah, kita sudah sampai kepada pembahasan pokok yang keempat nih, yaitu tujuan tilawah. Apa sih tujuan tilawah dalam lingkup MI? Jadi, tujuan tilawah dalam lingkup MI mencakup beberapa aspek. Yang pertama, meningkatkan keterampilan membaca anak, di mana mengajarkan siswa untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar, menggunakan kaidah tajwid. Terus, kemudian kemampuan melafalkan huruf-huruf Arab dengan tepat, dan memperdalam pemahaman terhadap Al-Quran. Kedua, tujuan dari tilawah yaitu memperdalam pemahaman terhadap Al-Quran, di mana kita membantu siswa memahami makna dan pesan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran, dan menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran sebagai kitab suci dari umat Islam. Yang ketiga, tujuan dari tilawah yaitu membangun karakter Islami, di mana siswa membentuk akhlak dan moral yang baik melalui pemahaman dan penerapan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dan menanamkan nilai-nilai religius yang kuat pada siswa. Yang keempat, meningkatkan keterampilan tartil. Jadi, di sini mendorong siswa untuk membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu perlahan-lahan dan jelas dengan penghayatan yang mendalam. Dan yang terakhir, tujuan dari tilawah yaitu memupuk kebiasaan membaca Al-Quran. Jadi, siswa dibiasakan untuk membaca Al-Quran setiap hari, sehingga Al-Quran itu menjadi bagian dari rutinitas atau keseharian mereka. Terus, kemudian melalui kegiatan tilawah, siswa itu diharapkan tidak hanya mampu membaca Al-Quran, tetapi juga memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya kita sudah sampai kepada pembahasan terakhir dari inti pembahasan yang kita bahas tadi, yang dimana yaitu memahami ayat-ayat surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas itu adalah surat yang ke-112 dalam Al-Quran yang terdiri dari 4 ayat. Surat ini memiliki makna yang dalam tentang keesaan Allah dan sering diajarkan kepada anak-anak di MI atau di madrasah untuk memahami konsep tauhid. Sudah tertera di dalam slide ini bahwasanya dari ayat 1 sampai ayat 4, makna yang ada yaitu tidak ada satupun yang sebanding atau setara dengan Allah dalam sifat kekuasaan dan keberadaannya. Setelah saya bahas tadi pengertian atau definisi tadabbur sampai dari memahami ayat-ayat surat Al-Ikhlas, kini kita sudah sampai atau sudah tiba kepada kesimpulan di materi yang kita bahas tadi, di mana kesimpulan dari materi yang kita bahas yaitu tilawah dan tadabbur adalah dua aspek penting dalam mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Tilawah dan tadabbur ini tidak bisa dipisahkan karena saling melengkapi. Jadi tilawah ini fokus pada pembacaan yang benar dan indah, sedangkan tadabbur lebih pada perenungan dan pemahaman mendalam. Jadi keduanya ini memiliki akar yang kuat dalam tradisi Islam dan tujuan yang jelas dalam membimbing umat Muslim menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih taat kepada Allah.